Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu kita hari ini, ibadah minggu Judika. Mari kita buka dan siapkan Alkitab kita dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai 17. Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17. Firman Tuhan tertulis demikian, saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul dan bat yang betul lah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal, ya 5 sikal dan 10 sikal. Ya 10 sikal dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel, semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri ini harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Masih lemas, saya kalau jemaatnya lemas, saya bisa turun nanti nih. Turun dan pulang. Shalom, selamat hari Minggu. Luar biasa. Hari Minggu ini topiknya adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon uhum dohot hatigoran. Saudara, sebelum ke sana, mari kita telisik dalam Alkitab, utamanya Perjanjian Lama. Perilaku wajib bagi orang-orang disebut dengan kata mispat. Mispat di bahasa Ibrani adalah cara yang benar untuk hidup. Dan cara yang benar itu bersifat deontologi. Deontologi itu artinya wajib hukumnya untuk mencegah kekacauan. Wajib hukumnya untuk mencegah kekacauan. Maka semua orang harus berbuat keadilan dan kebenaran. Itu dulu, mispat. Dari itulah muncul keadilan dan kebenaran yang dalam Alkitab itu adalah satu kesatuan. Ternyata keadilan dan kebenaran itu adalah hal yang terintegrasi, tidak bisa dipisah. Dia satu bagian. Dari kata sedekah, sedek di bahasa Ibrani yang artinya kelurusan, kejujuran. Sedekah itu artinya kelurusan, kejujuran. Kemudian diterjemahkan dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani dikaiosune. Dikaiosune ini adalah kebenaran karena menuruti hukum Tuhan yang merupakan manifestasi kejujuran yang lahir dari imannya kepada Tuhan. Ini keadilan dan kebenaran. Maka saudara-saudara, sebenarnya kalau kita lihat untuk menerjemahkan apa itu keadilan, apa itu kebenaran, cukuplah dengan kata kejujuran. Karena orang yang jujur dia pasti adil. Orang yang jujur dia pasti benar. Maka itu bukan kata-kata yang didefinisikan dalam slogan-slogan para politisi,
para ahli-ahli, para pengamat yang berkata inilah keadilan, inilah kebenaran. Karena sesungguhnya tanpa Anda pelajari itu apa keadilan, tanpa Anda telisik apa itu definisi dari kebenaran, jika Anda jujur, Anda pasti melakukan hidup yang adil dan benar. Itu sebenarnya yang mau kita lihat di sini, saudara. Ini yang disebut kepada kata emet di bahasa Ibrani, aletheia di bahasa Yunani. Aletheia itu artinya adalah yang merujuk kepada sikap terpercaya dalam tingkah lakunya yang adil dan benar. Maka jika orang jujur, tingkah lakunya pasti terpercaya. Jika orang jujur, maka dia pasti terpercaya. Jika saudara sulit dipercaya, maka Anda jauh dari kejujuran, jangan-jangan. Dan jika Anda tidak jujur, Anda jauh dari iman yang sejati kepada Tuhan. Karena orang yang beriman, dia akan berlaku jujur dalam hidupnya. Ini yang Yesus sampaikan juga, bahwa sesungguhnya ini yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yehezkiel hari ini. Kita lihat dulu ayat-ayat ini. Bahwa ketika Tuhan berkata, raja harus bersikap adil dan benar, yang muncul adalah tentang timbangan-timbangan, ukuran-ukuran, kan begitu ya. Hingga akhirnya muncullah seperti apa seharusnya dia bersikap untuk mengatur persembahan kepada Tuhan. Maka orang yang jujur, dia tahu bersikap adil dan benar kepada sesamanya. Dan orang yang jujur, dia tahu bersikap benar untuk menyembah Tuhannya. Tidak ada kamuflase di situ. Tidak ada di situ kemunafikan. Tapi orang yang jujur akan seperti itu. Tuhan berkata agar raja tidak melakukan kekerasan, tidak zalim. Dia adil dalam menimbang dan dapat memberi persembahan kepada Allah dengan semestinya. Sesungguhnya ini sangat erat kaitannya dengan hukum terutama yang Yesus sampaikan di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Apa hukum Taurat? Apa hukum terutama yang Yesus katakan di situ? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Ini orang Kristen gak sih? Saya sedang merasa mengkhotbahi orang-orang Islam gitu kan ya. Apa hukum yang terutama hai orang-orang Kristen? Lanjut. Ini semua harus belajar CD lagi nih kayaknya. Kasihilah Tuhan Allahmu, satu bagian. Kasihilah sesamamu manusia dan tidak ada yang lebih tinggi dari antaranya. Artinya jika engkau mengasihi Allah, engkau pasti mengasihi sesama dan keduanya tidak ada yang lebih tinggi. Artinya penyembahanmu kepada Tuhan tidak akan lebih indah jika kau membenci yang di sampingmu. Itu kenapa Yohanes berkata, di 1 Yohanes itu dia berkata, barang siapa berkata dia mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Karena bagaimana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, saudaranya yang terlihat pun dia tidak mampu kasihi. Ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, saudara. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasihlah yang mendorong kejujuran, yang melahirkan keadilan dan kebenaran. Ya enggak sih? Kalau kau mencintai pasanganmu, kamu pasti jujur ya. Jujur berapa penghasilanmu. Jujur berapa kali kau makan di luar. Jujur berkata bahwa masakannya tidak enak. Berani enggak? Mati kau. Tapi kan bisa dibahasakan. Sip, makanannya enak. Tapi nanti boleh ditambahin garam dikit enggak? Gitu ya. Itu caranya. Kamu tetap puji masakannya, tapi katakan tambahin garam. Sama aja kan, artinya kau jujur berkata dia kurang garam. Istri yang peka akan tahu bahwa ini suamiku ternyata tidak menikmati masakan saya. Ini yang mau kita lihat. Maka kasih cinta, afeksi, perasaan akan mendorong ketaatan terhadap hukum-hukum Tuhan yang akan mendorong Anda untuk melakukan empati dalam hidup saudara. Ini semua mesti dimulai dari pengakuan, saudara. Pengakuan. Jikalau Anda ingin hidup dalam hal yang sedemikian, mulailah dari pengakuan. Ada 3 dimensi pengakuan di situ. Yang pertama, dimensi bahwa ada yang memberi hidup. Kemudian dimensi ada yang menerima hidup. Dan dimensi ada yang tinggal, tempat tinggal hidupnya. Yang pertama, kamu pasti tahu bahwa ada yang memberi hidup.
Ada di sini mapulta siap bulu bahasa Batak. Ada di sini produk rekayasa genetika, bapaknya kentang, maknya tomat, gitu ada. Saya yakin tidak. Seperti apapun proses kehidupan saudara lahir di dunia ini, ada yang memberi hidup. Jika kau percaya Tuhanlah yang memberikan kau hidup, sembahlah. Clear? Sembahlah. Akuilah bahwa Dia yang memberi hidup, maka kau pasti akan menyembah Dia. Yang kedua, akuilah bahwa engkau adalah penerima hidup dan yang di sampingmu itu juga adalah penerima hidup, sama seperti kamu. Maka tidak lebih hebat saya dari saudara, sama seperti tidak lebih hebat saudara dari saya. Maka saling menghormatilah sesama, ya Metro Mini janganlah saling mendahului. Sesama penerima hidup janganlah sombong-sombongan. Tetapi sesama penerima hidup saling menghormatilah, saling berlaku jujurlah. Kemudian ada tempat hidup. Hanya orang gila yang merusak rumahnya. Ya toh, Pak Pendeta, ayo kita barbeque manggang-manggang di rumah lah. Manggangnya pakai apa? Kan kamu gak punya alatnya, tenang aja, rumahku dari kayu. Nanti itu kayunya kita bakar rumah kita, di atasnya manggang gitu. Hanya orang gila yang begitu. Tetapi orang yang waras, dia akan memelihara tempat hidupnya. Maka keadilan dan kebenaran itu harus keluar dari kejujuran iman, kejujuran kasih, dan kejujuran ekologis tentang lingkungannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketiganya adalah ilahi. Ketiganya adalah ilahi. Allah melakukannya dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah yang begitu besar membuatnya melakukan keadilan dan kebenaran kepada kita umatnya. Via Dolorosa, salib ini minggu-minggu sengsara ini. Anda mesti tahu bagaimana Yesus menapaki jalan-jalan sengsara hanya untuk menyatakan keadilannya kepada kita. Apakah itu adil untuk Dia? No. Bagaimana mungkin kasih Allah kepada kita justru Dia terjemahkan dengan kematian, penderitaan, agar kita beroleh keadilan. Apakah itu adil? Tidak adil untuk Tuhan sebenarnya. Apakah kita menyadari bahwa keadilan kita berbeda dengan keadilan Tuhan loh? Itu mesti kita sadari dulu. Bahwa apa yang kamu rasakan, kamu sepertinya merasa diperlakukan tidak adil. Pandanglah Yesus gitu loh. Yang ternyata demi mengekspresikan keadilannya kepada kita, kita menyaksikan ketidakadilan itu nyata bagi Dia. Jadi jangan langsung menghakimi dirimu, tidak diperlaku tidak adil. Ada orang tiap hari menggerutu, tidak tiap hari dia selalu mengkritisi ini Allah tidak adil. Apa-apa dilihatnya, oh ini Tuhan gak adil, dalam hidupku tidak adil. Kemudian dia jalan, tiba-tiba di satu tempat dia kepanasan, berlindunglah dia di pohon, bawah pohon rindang, pohon beringin. Tapi tiba-tiba matanya melihat ada di situ labu. Tahu labu? Jelok. Dia langsung berpikir, ini beringin batangnya besar. Tapi kok buahnya kecil-kecil seperti kelereng? Itu labu, batangnya itu kecil, merambat. Kok buahnya besar banget? Tuhan tidak adil katanya. Semestinya ini beringin, pohonnya buahnya mesti besar. Itu labu, buahnya mesti kecil. Itu baru adil. Tiba-tiba dia tertidur. Tiba-tiba angin berhembus, plok, jatuhlah buahnya beringin itu kepalanya. Dia langsung teriak, Tuhan Maha Adil. Akhirnya dia baru menyadari keadilan Tuhan. Coba dia berpikir keadilan Tuhan seperti keadilan dia itu, hancur tuh kepala. Hancur. Remuk tuh kepala. Itu mesti kita pahami saudara. Bahwa ternyata apa yang Anda sebut sebagai ketidakadilan dalam dirimu, memang bisa saja itu tidak adil. Tapi coba lihat itu dari dimensi keadilan Tuhan terhadap diri saudara. Ya berlaku adil lah. Keadilan kita kan seperti itu kalau kita mau jujur ya. Anda mesti lihat kejujuran itu benar nggak sih saya wajar flexing gitu ya. Tahu nggak sekarang tuh yang flexing pamer-pamer tuh. Banyak sekarang suami-suami hilang kerjaan gara-gara istri. Oh istri-istri, kau yang minta uangnya, kau pula yang PHK-kan suamimu. Baru punya Hermes gitu kan. Kau langsung flexing. Untung mak-mak Batak ini gak peduli yang namanya Hermes itu. Hermes plastik.
Lapet di dalam tuh. Tak berharga Hermes kau itu. Ya, coba ya. Jujur dulu, apakah saya layak untuk menunjukkan ini di tengah-tengah penderitaan orang? Bukan soal you gak bisa dapat sesuatu yang bagus, kamu gunakan enggak. Tapi bagaimana mungkin kau menampilkan yang tidak asik itu di tengah-tengah orang yang menderita gitu loh. Empati ada gak sih? Di hal seperti itu saja kita tidak bisa berlaku adil, jujur. Jujurlah dalam diri kita. Benarkah gajiku seperti ini? Benarkah dengan gajiku yang seperti ini saya bisa hidup seperti itu? Itu kan kejujuran. Maka ketika orang mulai tidak jujur, lihatlah korupsi di mana-mana. Lihat apa yang terjadi. Dia ambil yang bukan miliknya. Apa hanya untuk menyatakan biar adil saya ini bekerja di sini. Kan seperti itu ya. Kalau kau jujur di tengah-tengah keluargamu, ya, kamu pasti akan adil berlaku. Ada seorang ibu lah ditanya. Ternyata anaknya sudah menikah. Temannya datang. Eda, gimana kabar borumu itu? Oh iya, dia sudah menikah. Oh luar biasa, selamat ya. Iya, gimana? Gimana kondisi hidupnya? Luar biasa, mantap. Itu perempuan boru saya itu beruntung banget. Kenapa? Suaminya baik banget. Dia gak pernah disusahin, gak disuruh masak. Nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak disuruh nyapu. Bahkan makan pun, sarapan dia di kamar, diantar sama suaminya loh. Luar biasa ya. Beruntung sekali anakku itu katanya. Nah terus anak laki-lakimu, nggak beres itu anakku. Kenapa? Udah menikah? Udah. Tapi nggak beres. Kenapa? Bayangkan. Dia biarkan istrinya nggak ngapa-ngapain. Bayangkan. Tiap pagi diantarnya sarapan ke istrinya. Laki-laki macam apa itu? Itu keadilan di mata si ibu. Dia puji borunya yang setiap hari diantarin suaminya makanan. Tapi dia hinakan anaknya yang setiap hari ngantar makanan ke istrinya. Keadilan macam apa itu? Kan seperti itu. Dalam bekerja mesti adil dong. Ya enggak? Ketika engkau jujur, enggak penting itu emansipasi, enggak penting. Kalau kita jujur sebagai karya Allah yang hidup, kita pasti akan memperlakukan laki-laki, perempuan sama aja. Enggak perlu ngomong feminis, maskulinitas dan lain sebagainya. Enggak perlu. Saya di rumah ada bola lampu mau diganti, istri saya yang pasang kok. Iya. Bola lampu putus Pak, ya udah pasang aja, bisa nggak? Bisa, udah kan emansipasi, pasangin tuh. Tapi giliran pasang gas, Pak pasangin gas katanya. Kenapa? Ternyata kenapa istri-istri kalau pasang gas selalu minta suaminya? Istri-istri, hah? Apa yang ada dalam pikiranmu? Saya bertanya ini perempuan, kenapa kalau pasang gas suamimu yang kau suruh pasang gasnya? Katanya kau cinta sama suamimu, sayang sama suamimu, tapi pasang gas suamimu. Iya Pak, takut meledak katanya. Takut meledak, saya meledak. Emansipasi mau. Keadilan, mesti lihat dalam hidup kita saudara-saudara, bahwa apa yang kita katakan adil itu, selama dunia ini penuh dengan dosa, percayalah, tidak akan ada yang namanya keadilan, percaya deh. Saya mempercayai itu. Karena dunia ini karena dosa, dia kehilangan karakter keadilan dan kebenaran. Karena dia kehilangan karakter kejujurannya. Ya gak sih? Jadi istri, kalau suamimu biar bebas dari korupsi gampang. Kalau dia kasih kau uang tanpa sepengetahuanmu itu uang dari mana, tanya. Pak, ini uang dari mana? Jujur kau Pak. Ini suamimu gak kasih tambahan, kau yang marah. Giliran dia korupsi, kau yang malu. Kan seperti itu ya. Jujur. Kejujuranlah yang mendorong kita untuk adil dan benar. Percayalah. Kejujuran. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena dunia ini karena dosa tidak akan ada yang namanya adil. Maka disitulah judika hari ini. Judika artinya
Berikanlah keadilan-Mu kepadaku ya Allah. Itu judika. Berikanlah keadilan-Mu kepadaku ya Allah. Perkarakanlah perkaraku ya Allah. Kenapa? Karena ternyata dunia ini tidak akan pernah sanggup memberi keadilan bagi kamu, bagi saya, bagi kita semua. Maka terkadang saya berkata, Tuhan, saya tidak minta keadilan, tapi saya minta kekuatan daripada Engkau agar aku mampu menjalani hidup di tengah-tengah ketidakadilan, bahkan untuk mampu mengalahkan semua ketidakadilan ini. Doanya mesti seperti itu loh. Ini yang mau kita lihat. Kejujuran. Kejujuran. Mulailah dari hal kecil, sedekah. Mulailah dari hal kecil ya. Di era sekarang kan kejujuran itu nilainya mahal loh sekarang tuh. Dari mana? OTW. OTW itu jawaban yang sudah template di era WhatsApp sekarang. Lagi di mana? OTW. Entah dari mana itu. OTW dari tempat tidur kah? Ke kamar mandi baru mau datang. Jujurlah, ya kan? Macet. Di Jakarta semua macet. Justru saya malah curiga ada apa ketika Jakarta tidak macet. Itu hal-hal kecil. Jujur. Kayak anak-anakmu. Ketika anakmu tidak mau makan, lagi susah makan ya. Ayo makan nak, makan. Nanti kalau kamu makan, nanti kita jalan-jalan ke mall gitu. Ya, sampai mall itu tutup gak pernah kau bawa anakmu ke mall. Yang penting makan udah. Ya enggak sih? Seringkali kita mengajarkan ketidakjujuran. Ada orang pelaku penyuapan. Diwawancara. Kenapa kamu menyuap? Itu karena mama saya. Kenapa? Dari kecil saya selalu disuapi. Akhirnya terbiasa saya menyuap sampai besar. Hati-hati nyuap ya. One more scoop gitu ya. Terus dia akan nyuap terus dan nyuap terus. Biarkan dia suatu saat akan menyuap dirinya sendiri. Maka dia akan menyadari bahwa dia sanggup atau tidak dalam kejujurannya. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, luluhon ma'au alai Jehovah. Berikanlah keadilan kepadaku ya Allah. Keadilan Allah beda dengan keadilan manusia. Sekali lagi, apakah adil Yesus menderita bagi kita? Jangan terlalu didramatisir penderitaanmu ibu. Penderitaanmu itu belum seberapa dibandingkan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan engkau. Kita kan sekarang sombong-sombongan nih soal penderitaan ini. Aku baru operasi. Berapa jahitan? 2 jahitan. Langsung nyambung dari sana. Baru 2 jahitan. Ini udah 4 jahitan ini. Nyambung dari sana. Belum seberapa jahitan kau. Ini badanku semua udah dijahit ini katanya. Terkadang kita mendramatisir kehidupan kita. Seolah-olah hidup kita ini yang paling hancur di dunia ini. No, bisa saja hari ini kita sedang tergeletak. Tapi katakanlah, Tuhan, berikanlah keadilan-Mu kepadaku. Kan seperti itu. Gak usah terlalu di apa ya. Seolah-olah kita yang paling sakit gitu ya. Ada, sorry ya perempuan ya, saya pernah ketawa besar. Biasa kan perempuan, kalau datang bulan kan agak kram ya, ada yang agak kram ya. Tiba-tiba diposting Wak. Diposting. Aduh sakit banget perut ini Tuhan gitu kan. Saya berpikir, bukankah perempuan seperti itu? Tapi kenapa dia mohon-mohon kepada Tuhan? Terus datang temannya perempuan. Yang sabar ya sayang, semua akan baik-baik saja. Lu datang bulan lu dramatisir. Kehidupan kita ini terkadang kita dramatisir. Sehingga kita merasa bahwa kita yang paling menderita di dunia. Coba lihat Tuhan Yesus. Berkacalah dari situ. Sekali lagi ketika kehidupan kita ini dihancurkan oleh dunia karena ketidakadilannya, disitulah kita menyadari hanya keadilan Tuhanlah yang bisa menancapkan kehidupan yang harmonis dalam kehidupan saya. Seperti itu. 2 anak aja kita kadang gak bisa adil ya. Merdik kan, bahasa Batak ibu tahu lu merdik kan. Adong 2 anak hasian osada. Entah hasian di bapakna, hasian di omakna, ada itu. Bayangin. Anaknya 1 ibu 1 bapak 2 orang, bisa saja ini diperlakukan tidak adil di rumahnya. Kau dramatisir pula,
mulai hari ini aku mengundurkan diri jadi anakmu. Kau salah. Lah memang begitu. Harus ada yang lebih meyakinkan saya bahwa saya lebih sayang ke dia. Bukan berarti aku tidak sayang ke yang lain, bukan berarti enggak. Kan begitu. Kita dramatisir semua. Kabur dari rumah lah, apalah. Bunuh diri lah. Enggak direstui kan. Kalau enggak sama dia aku mati katanya. Kalau enggak sama dia, aku mati katanya. Enggak sama dia pun matinya kau nanti cepat atau lambat. Kau dramatisir. Emang kalau sama dia udah pasti hidupmu bahagia? Cinta itu hanya di awal. Itu akan digeser oleh suara-suara token listrik. Pip, 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 I love you honey. Pip, 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 I love you honey. PLN. Kan begitulah ya. Makanya jangan didramatisir. Saya selalu kecewa dengan orang yang langsung main-main mati aja. Baru sedikit merasa sakit langsung main mati aja. Menghukum dirinya lah, macam-macam lah. Pandanglah Yesus yang diperlakukan tidak adil demi menyatakan keadilannya untuk kamu. Seperti itu loh. Kalau enggak maju kita hidup ini. Kita harus maju. Karena dunia ini sekali lagi tidak akan pernah adil buat saudara. Enggak akan pernah. Tapi hanya kuasa Allah yang bisa membuat ini adil. Gitu ya. Ini tidak adil. Lah memang. Saya pernah diperlakukan tidak adil. Bukan hanya pernah. Sering. Tapi toh saya menjalani hidup ini. Karena ketidakadilan itu hanya bisa disembuhkan oleh keadilan Allah. Gitu dong. Itu orang yang beriman. Yang jujur dalam dirinya. Jujurlah ya. Apakah keinginanmu kah yang menginginkan keadilan itu? Atau kau tahu bahwa keadilan Allah bisa berbeda terjadi dalam kehidupanmu? Jujur. Kau mau ngatur Tuhan gitu ya. Doamu pun kau atur. Biar adil. Kau memaksa Tuhan adil atasmu. Dari awal dia sudah adil atas kita. Kita yang tidak bisa memandang keadilan itu. Karena kita benturkan dengan hal-hal di dunia ini yang tidak pernah saudara bisa dapatkan dalam keinginan. Kan seperti itu ya. Ini yang mau kita lihat. Maka saudara-saudara sekali lagi ya. Di minggu-minggu sengsara ini. Meleburlah di situ. Kau berharga saudara. Kamu bukan barang rongsokan. Tolong. Kamu bukan barang rongsokan. Seperti apapun kehidupanmu hari ini jangan katakan ini tidak adil. Apapun yang terjadi katakan tidak adil. Bahkan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ada khotbah berkata tentang Yesus yang mencoba. Kita lihat orang buta yang terusir itu. Di awal kan dimulai. Dengan ketika orang mulai bertanya apakah kebutaan itu. Karena dosa bapaknya, dosa dirinya atau dosa, enggak, Tuhan Yesus berkata, enggak. Dalam kebutaan itu pun Allah akan menyatakan kuasanya, kerajaannya. Maka dalam penderitaanmu hari ini, ketidakadilan yang kau rasakan hari ini, Allah hendak menyatakan kerajaannya dalam diri saudara. Sehingga dalam ketidakadilan itu engkau melompat, melangkah dan berkata, aku merdeka dalam ketidakadilan. Karena keadilan Allah yang mendorong saya untuk melakukannya. Ya. Para pelayan-pelayan gereja ya, jangan langsung main mundur aja. Ini enggak adil. Ini adil. Ini enggak adil. Udah laporkanlah ke polisi. Masa jadwal saya tidak diganti? Udah laporkan ke Mahkamah Agung. Langsung pindah agama kau. Keadilan macam apa? Keadilan macam apa? Kan seperti itu. Justru kita harus membuktikan bahwa keadilan Allah itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh ketidakadilan dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya mau mengajak kita, apapun yang kamu rasakan, apapun kamu gumuli hari ini, ketika engkau merasa diperlakukan tidak adil, usahamu mendapat hasil yang seolah tidak adil, upayamu mendapatkan hasil seolah tidak adil juga, katakanlah, dalam ketidakadilan itulah saya menemukan keadilan Tuhan hadir dalam diri saya. Itu. Sebab dalam kelemahanku lah saya menyaksikan kekuatan Tuhan. Dalam ketidaksempurnaanku lah aku merasakan betapa sempurnanya Tuhan selalu dalam kehidupan saya. Oke? Sepakat ya? Mulai hari ini siapapun yang hidup dalam ketidakadilan, katakan,
Nggak ada masalah dengan itu. Sakit, besok itu udah sembuh. Kenapa? Saya sudah melebur dalam keadilan Tuhan. Yang pertama mulailah dengan kejujuran tadi ya. Jujurlah dalam dirimu, jujurlah kepada sesamamu, dan jujurlah kepada Tuhan. Oke? Tadi di gereja lain saya katakan tentang persembahan. Ini perlu saya sampaikan. Sintua-sintua ini lama ngitung kolekte, bukan karena kolektenya banyak. Tapi karena kolektenya begini. Bahasa Bataknya digopu-gopu. Gitu ya. Oke. Jadi saya katakan persembahan itu bukan pajak. Persembahan itu bukan pemberian. Tapi persembahan itu adalah kesaksian hidup bahwa saya menerima yang terbaik dari Tuhan. Saya tidak setuju dengan para teolog pendeta yang berkata itu mau dikembalikan lagi kepada Tuhan. Bukan. Untuk apa? Tapi itu adalah kesaksian bahwa saya menerima yang terbaik dari Tuhan. Maka ini buktinya. Saya berikanlah yang terbaik itu. Jikalau saudara ngasih yang begini yang kumal-kumal, apakah kamu mau mempersaksikan bahwa Tuhan ngasih yang kumal-kumal dalam hidup saudara? Saya mengancam ini. Jadi mulai hari ini kolekte di sini, karena ini menyangkut persembahan. Kolekte di sini akan lurus-lurus sehingga sintua ini akan pulang setengah jam dari gereja untuk menghitungnya. Kenapa? Semua langsung plak. Tapi Pak Pendeta kan tergantung nominalnya. Kalau nominalnya 2.000, lipatannya makin banyak. Kalau nominalnya 5.000, berkurang lipatannya. Kalau 10.000, makin berkurang. Kalau 100.000, lurus. Enggak begitu. Jujurlah bahwa kau tahu apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Seperti itu yang dikatakan Nabi Hesekiel. Tuhan kepada Hesekiel agar raja itu juga jujur untuk memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Berangkatlah dalam semangat baru untuk berkata hari ini saya hidup dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya kasih-Mu nyata bagi kami. Dalam kebenaran, dalam keadilan yang didorong oleh kejujuran. Engkau jujur dalam kasih-Mu kepada kami. Maka Golgota menjadi saksinya. Maka segala ketidakadilan yang nyata dalam diri kami. Tuhan kami Bapa di surga. Kami dikuatkan untuk memandang keadilan-Mu ya Allah. Sehingga apapun yang ada dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Segalanya berbuah indah ketika kami hidup dalam keadilan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Hari ini dalam terang kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan. Kami diberkati untuk selalu berani menjalani hidup. Bahkan di tengah-tengah ketidakadilan sekalipun. Karena sesungguhnya Tuhanlah sumber keadilan itu. Dan kami boleh menjalani keadilan Tuhan. Maka segalanya akan baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya ini yang kami hidupi. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir di ibadah ini akan kembali melangkahkan hidupnya dalam kehidupan yang disemangati oleh keadilan Tuhan. Seperti apapun bentuk hidup itu akan dijalan dengan semangat karena Tuhanlah yang memberi keadilan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Engkau yang menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah terjatuh hari ini. Sehingga semuanya menikmati keadilan dan kebenaran Tuhan dalam hidup. Engkau sentuh kehidupan mereka dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati gereja ini dalam pelayanannya, para pendeta, sintua, pelayan non-tahbisan lainnya, para aktivis pelayan dalam segala dimensi pelayanan. Hendaknya dengan kehidupan yang jujur melayani Engkau dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Dan kami percaya seluruh pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Gereja ini HKBP Tebet ini menjadi berkat bagi jemaat ini. Bagi sekelilingnya, bagi dunia ini. Ketika mampu menghadirkan keadilan dan kebenaran Tuhan yang didorong oleh kejujuran untuk selalu hidup dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya Engkau yang memberkati jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang tua, hingga lansia.
dalam segala pergumulan hidupnya, dalam cita-cita harapannya, pendidikan, pekerjaan, dan juga Tuhan kehidupan yang semakin diperbaharui. Tuhan kami, keadilan Tuhanlah yang nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, seluruh aparatur yang ada di dalamnya. Tuhan juga yang memberkati saudara-saudara kami yang berbeda-beda dengan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berpuasa hari ini. Segalanya hendaknya dalam kasih Tuhan. Dan kami boleh menikmati hidup yang berkemenangan. Dan seluruh jemaat-Mu menjadi pionir kejujuran, pionir keadilan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan. Menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.